Coba dibayangin, kamu lagi berdiri di tengah hutan yang super lebat. Di sekeliling kamu ada pohon-pohon raksasa, burung-burung yang lagi berkicau, serangga, sampai jamur dan mikroorganisme yang bahkan nggak kelihatan sama mata telanjang. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa memahami jaring kehidupan yang luar biasa kompleks ini? Nah, di penjelasan kali ini kita bakal berperan jadi detektif biologi. Kita bakal bareng-bareng memecahkan salah satu misteri terbesar di alam, yaitu gimana segala sesuatu di bumi ini ternyata saling terhubung lewat seni dan sains klasifikasi makhluk hidup. Biar penyelidikan kita hari ini gampang, kita punya 6 langkah yang bakal kita lewati. Kita bakal mulai dari melihat mengapa kita perlu mengklasifikasikan alam, terus menelusuri evolusi klasifikasinya, ngebahas soal takson dan penamaan, pakai kunci determinasi, masuk ke era revolusi DNA, dan terakhir, ngejawab pertanyaan tentang mengapa. Ini semua penting buat kita. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Mengapa mengklasifikasikan alam? Atau dengan kata lain, gimana caranya kita memahami kekacauan ini? Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya mengatur jutaan makhluk hidup? Gini deh, bayangin alam itu kayak satu ruangan raksasa yang benar-benar penuh sesak sama barang, tapi nggak ada satupun yang dikasih label. Kalau kamu disuruh nyari satu hal spesifik di antara jutaan spesies tak dikenal itu, ya pasti mustahil kan? Nyari secara acak itu bukan pilihan. Tanpa sistem yang terstruktur, mempelajari keanekaragaman hayati itu sama aja kayak masuk labirin, tapi nggak bawa peta. Jadi, kita butuh cara buat gubah semua kekacauan ini jadi tatanan yang masuk akal. Nah, klasifikasi inilah solusi elegan buat ngatasin kekacauan tadi. Tujuannya tuh bukan sekedar bikin daftar inventaris yang kaku loh, tapi ini ngebantu banget buat kita mempelajari organisme, melacak evolusi spesiesnya, dan yang paling seru, nemuin garis kekerabatan mereka. Dan yang paling penting nih, klasifikasi ngasih kita nama ilmiah yang universal. Bayangin aja, satu jenis tanaman bisa aja punya belasan nama lokal yang beda-beda di tiap benua. Pasti bikin kebingungan yang fatal kan? Makanya, dengan klasifikasi ini, para ilmuwan di seluruh dunia bisa pakai satu bahasa baku yang sama. Jadi komunikasinya jauh lebih presisi dan gak ambigu. Lanjut ke bagian kedua kita, evolusi klasifikasi. Kita bakal lihat perjalanannya dari zaman Aristoteles sampai ke era DNA. Tentu aja, sistem klasifikasi ini nggak muncul gitu aja dalam semalam. Semuanya berevolusi seiring dengan makin majunya teknologi kita. Bayangin, di tahun 350 sebelum Masehi, Aristoteles ngebagi kehidupan dengan cara yang super simple, cuma tumbuhan dan hewan. Sangat mendasar. Tapi coba kita lompat jauh ke tahun 1969. Ada Robert H. Whittaker yang memperluas sistem ini jadi 5 kingdom, apalagi setelah dunia mikroskopis dan jamur mulai terungkap. Terus puncaknya di tahun 1990, Carl Woese benar-benar merombak segalanya. Dia ngenalin sistem 3 domain, Archaea, Bacteria, dan Eukarya. Dan yang bikin beda, sistem ini udah nggak lagi cuma ngelihat dari bentuk luarnya aja, tapi pakai fondasi yang jauh lebih absolut, yaitu analisis genetik. Jadi, emang ada pergeseran besar-besaran dalam cara kita ngelompokin makhluk hidup. Dulu, kita pakai namanya klasifikasi buatan, yang cuma ngelihat ciri fisik luarnya aja. Contohnya nih, paus sama hiu kan sama-sama berenang di laut. Jadi otomatis mereka dikelompokin bareng. Kelihatannya gampang kan? Tapi ternyata secara biologis itu keliru. Nah, sekarang kita beralih ke klasifikasi filogenetik. Metode ini nggak lagi ketipu sama kemiripan fisik, tapi ngegali lebih dalam ke sejarah evolusi, catatan fosil, sampai ke tingkat DNA. Memang sih prosesnya jauh lebih rumit, tapi tingkat keakuratannya itu luar biasa dan benar-benar ngasih kita gambaran asli tentang pohon kehidupan. Ngomong-ngomong soal filogenetik, ini ngasih kita satu fakta yang lumayan bikin kaget loh. Percaya nggak percaya, dari pelacakan ini, kita jadi tahu kalau manusia itu ternyata punya kekerabatan yang jauh lebih dekat dengan simpanse dibandingkan kedekatan antara beberapa jenis hewan yang sehari-hari sering kita sebut reptil satu sama lain. Penampilan fisik itu sungguh bisa nipu banget, dan inilah alasan utama kenapa sistem klasifikasi berbasis evolusi itu wajib banget dipakai di sains modern. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, takson dan penamaan. Di sini kita bakal coba memperbesar atau ngezoom in skala kehidupan. Tingkatan taksonomi ini, kalau mau dibayangin, mirip banget kayak alamat rumah di semesta biologi. Ibarat sistem folder di dalam folder. Biar gampang, kita pakai manusia sebagai contohnya ya. Kita mulai dari folder yang paling luas, yaitu Kingdom Animalia. Dari situ kita filter lagi masuk ke film Chordata, karena kita punya sumsum tulang belakang. Terus menyempit lagi ke kelas mamalia, turun ke ordo primata,
lanjut ke famili Hominidae, masuk ke genus Homo, sampai akhirnya kita terisolasi di tingkatan yang paling spesifik dan eksklusif buat kita aja, spesies Homo sapiens. Nah, buat ngasih nama spesies di tahap akhir itu, sains berutang budi banget sama ilmuwan Carolus Linnaeus yang nyiptain tata nama binomial. Aturannya tuh brilian tapi tetap universal. Selalu pakai bahasa Latin yang dicetak miring, di mana kata pertama itu nunjukin genusnya dan kata kedua ngejelasin spesiesnya. Sistem penamaan dua kata ini benar-benar bikin semuanya kedengaran elegan dan baku. Bayangin aja, kucing peliharaan kamu yang biasa-biasa aja di rumah, mendadak kedengaran kayak bangsawan kalau kamu panggil pakai nama ilmiahnya, Felis Chatus. Lanjut ke bagian keempat, kunci determinasi. Alias, cara kita melacak sang tersangka di lapangan. Kalau lagi turun ke lapangan, senjata utamanya para ahli taksonomi itu namanya kunci dikotom. Ini tuh semacam peta logika yang selalu ngasih kita dua pilihan yang berlawanan. Coba kita main detektif-detektifan dikit. Kalau kamu nemu organisme yang kamu nggak tahu apa, kamu tinggal perhatiin fisiknya langkah demi langkah. Misalnya, dia punya tulang belakang nggak? Kalau iya, apakah dia punya bulu? Kalau nggak punya bulu, dia bernapas pakai insang atau paru-paru? Proses eliminasi biner yang simpel ini cepat banget dan super akurat buat nuntun kita ngenalin identitas pasti dari organisme tersebut, tanpa perlu nebak-nebak lagi. Langkah kelima dalam penyelidikan kita, revolusi DNA. Kita masuk ke ranah deteksi abad ke-21. Di zaman sekarang, ahli taksonomi itu udah kerja kayak ahli forensik yang pakai alat super canggih. Kita nggak lagi sekedar nebak dari bentuk rahang atau jumlah tulangnya. Dengan analisis DNA, kita langsung ngebaca kode inti dari kehidupan itu sendiri. Terus, ada bioinformatika yang bisa memproses data genetik supermasif dalam waktu yang amat singkat. Ditambah lagi, mikroskop elektron dan rekayasa genetika ngebantu kita ngebuka tabir misteri sampai ke level seluler yang paling mikroskopis. Hasilnya, pemetaan pohon kehidupan yang kita punya sekarang didasarkan pada kepastian matematis yang absolut, bukan lagi sekedar perkiraan. Dan sampailah kita di bagian terakhir, mengapa ini penting. Kita akan lihat gimana penerapan pembelajaran mendalam ini bekerja di dunia nyata. Jadi buat apa sih kita repot-repot ngelakuin ini semua? Ternyata klasifikasi biologi ini punya dampak yang benar-benar fundamental di dunia nyata, jauh ngelewatin dinding laboratorium. Pengetahuan soal kekerabatan genetik ngebantu banget dalam strategi pelestarian lingkungan. Kita jadi tahu pasti spesies langka mana yang punya DNA paling unik dan paling terancam. Di dunia medis, kalau kita tahu ada suatu spesies berkerabat dekat dengan tanaman obat, ini bisa drastis nyepetin terobosan penemuan obat baru. Bahkan di sektor pertanian, rekayasa persilangan bibit unggul yang tahan hama itu bergantung mutlak sama peta taksonomi ini. Intinya, taksonomi itu landasan penting buat kelangsungan hidup dan kemajuan kita. Jadi, poin utamanya begini. Klasifikasi itu jauh lebih dari sekedar ngapalin deretan nama ilmiah yang rumit. Ini adalah fondasi utama buat memahami hubungan mendalam kita dengan alam dan belajar gimana cara melindunginya dengan efektif. Ketika kita sadar kalau semua kehidupan, mulai dari paus biru yang raksasa sampai bakteri terkecil sekalipun, ternyata terhubung dalam satu jaring evolusi raksasa yang sama, itu bakal ngubah perspektif kita. Dari yang tadinya cuma pengamat yang pasif, kita jadi pelindung aktif buat ngejaga keseimbangan alam ini. Sebagai penutup, coba deh pertimbangkan hal ini. Sains kan nggak pernah berhenti berkembang. Seiring dengan makin majunya kecerdasan buatan, rekayasa genetika yang makin mutakhir, dan bahkan pencarian kita akan kehidupan di tempat lain, kira-kira apa yang bakal diungkapin sama teknologi di masa depan tentang posisi kita sendiri di dalam pohon kehidupan raksasa ini? Misteri alam itu selalu nunggu buat dipecahin sama siapa aja yang mau ngeliat lebih dekat. Teruslah mengeksplorasi, dan sampai jumpa di penelusuran sains kita yang selanjutnya.